Era globalisasi tidak bisa disangkal lagi ada di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Budaya barat, budaya K-pop Korea, semuanya telah menjadi makanan hari lepas hari konsumsi bagi setiap generasi, khususnya generasi muda. Jadi kita bisa lihat generasi muda telah tertelan dengan era globalisasi ini, khususnya dalam sisi seni, budaya, musik. Dan dampak itu sangat deras dan sangat kencang sekali mengubah tatanan budaya bagi generasi Indonesia sendiri. Nah, bagaimana kita bisa melestarikan budaya Indonesia yang sangat indah? Saya sendiri akhir-akhir ini melihat barusan menghadiri pesta pernikahan ala Jawa misalnya. Itu menurut saya keren banget sih guys. Tapi seolah kita mau pernikahan ala Barat. So, hari ini kita akan membahas bagaimana budaya Nusantara ini bisa top kalau generasi mudanya mulai embrace bersama-sama. Dan kita akan menghadirkan seorang narasumber yang menggeluti dan sekaligus melatih generasi muda untuk melestarikan budaya Nusantara. Saya Jimmy Untoro dalam Satu Cerita untuk Indonesia. Melestarikan budaya Indonesia. Mbak Dia, gimana sih ide sampai membuat satu yayasan yang menurut saya sangat dibutuhkan pada masa saat ini? Oke, jadi awalnya itu melihat keprihatinan gitu ya, bentuk keprihatinan kok anak Indonesia lebih tertarik sama budaya negara tetangga yang lagi hits-hitnya lah ya, pop-popan itu gitu. Padahal Indonesia itu begitu kaya, begitu beragamnya, bisa dibayangkan. Dari Jakarta geser sedikit ke Bogor, budaya udah berbeda. Bogor geser sedikit Cirebon, sebelahnya lagi Kuningan gitu, Indramayu, itu semuanya beragam banget. Begitu besarnya dan begitu kayanya Indonesia. Tapi kok kenapa ini tidak memerasuki jiwa mereka gitu ya pikirannya. Terus awalnya aku juga melihat di TV, kok jarang ya nampilin tari tradisional masa aku kecil gitu kan. Dulu kan TV cuma satu, di daerahnya itu belum ada kan sosial media gitu kan. Masih ada tari-tarian. Kok sekarang kok masih terus berkurang. Apalagi ketika saya punya anak. Karena saya wanita bekerja, takut dong anaknya nonton sinetron. Yang alhasil dikuncilah tuh TV Indonesia. Takut mbak-mbaknya, babysitternya nonton sinetron di jam saya kerja. Akhirnya pasanglah TV channel asing yang anak-anak. Bisa dibayangkan Pak, ternyata saya salah didik. Saya bilang salah didik, anak saya itu gak bisa bahasa Indonesia. Bahasanya Inggris. Terus yang lebih sedih, bagus sih bahasa Inggris bagus ya. Maksudnya tapi lebih dominan ke bahasa Inggrisnya. Yang lebih sedih adalah ketika saya bilang, nak, Mami mau ajak kamu nih belajar tari Bali. Gak mau Mami, aku maunya balet. Tari Bali kayak gimana dulu? Waduh, tari Bali kayak gimana dulu? Itu saya kayak tamparan banget. Waduh, kayaknya waktunya beraksi. Oke, buat anak saya dulu lah. Gitu. Memang saya punya target hidup nih Pak. Waktu itu kayak kalau Pak Harto punya Repelita, saya juga punya Repelita hidup nih, ngikutin Pak Harto 5 tahun gitu ya, selama 5 tahun. Jadi goal pertama umur 20 to 25. Itu tuh buat diri sendiri, berkaya, berjejaring. Saya aktivis Pak, aktivis di mana-mana. Jadi volunteer, dan papa saya tuh selalu ngedorong saya jadi volunteer. Karena kekayaan sesungguhnya adalah jejaring kata papa. 25, repeta kedua, 25 tuh 30. Usia udah mulai 20-an, 27, 28. Menikah. Harus menikah dan punya anak, gitu kan. Orang Jawa anak pertama gitu. Repelita ketiga umur 30, 35, ngebesarin anak. Memang saya udah mau cut, pokoknya 30-35 saya akan hidup untuk orang lain gitu. Wah, jadi setelah umur 35 cepet banget Mbak Dia gitu, pokoknya 35 saya harus berbuat untuk orang lain. Itu udah ada di diary saya, tuh udah ada target itu. Saya nggak tahu saya mau berbuat orang lain tuh apa. Ternyata goalsnya saya dapat beasiswa S2 Arkeologi UI. Di situ dari profesor saya dapat pencerahan kalau museum itu tempat belajar. Waduh, museum tempat belajar masih sedikit yang datang.
Sedangkan itu ada sejarah budaya dan tradisi Indonesia ada di situ. Kekayaan Nusantara, perjuangan kita untuk Indonesia ada di situ. Makanya saya buatlah, ya di tesis saya nih, saya buatlah bagaimana nih museum punya program. Wow. Ternyata doa itu keinginan, mimpi itu ada sebuah doa ketika kita memang pengen nih target 35 dan itu usia 35 benar-benar. Jadi dari museum dibuat program-program. Yes, program sekolah tari tradisional gratis seperti saya ingin mengajarkan anak saya dan mengajarkan anak orang lain untuk kenal budayanya dulu. Nah, ternyata itu sulit. Kenapa kok dari museum, Mbak Dia? Nah, kan museum tempat belajar. Generasi muda ke museum aja jarang, lebih senang ke mall dibandingkan ke. Sebagai seorang arkeolog, saya pengen dong museum itu di tempat dikunjungin, tempat orang belajar tentang Indonesia. Maka saya bangunlah pertama kali adalah di Museum Kebangkitan Nasional. Saya ingin sekali membangkitkan semangat anak Indonesia untuk mencintai budaya dan tradisinya. Nah, ketika itu jadi dari Museum Kebangkitan Nasional, apa yang dilakukan? Nah, bikin program yang tadi yang gara-gara anak saya nggak mau nari itulah. Saya bikinlah sekolah tari tradisional gratis. PR lagi nih Pak, adakah yang mau ikut? Bikin program gratis nggak ada yang mau ikut, kan PR juga. Saya udah kayak kampanye pilkada ya Pak, datang ke pengajian-pengajian, ke RT, RW di dekat Museum Kebangkitan Nasional. Saya kasih selembaran, ibu anaknya daftarin ya di sekolah gratis saya, beneran gratis. Depannya aja kali, biasalah ya orang kan pasti kayak gitu ngeliat gratis kan. Terus sosial media saya mainkan, hari pertama belajar ada 50 anak yang datang. Itu aku bahagia banget, berasa goals banget dapat murid gitu. Ternyata setelah sekali daftar 50 anak sudah ada, minggu keduanya banyak lagi karena beneran gratis tuh, sosial media dimainkan, media yang liput saya. Akhirnya saya masuk halaman salah satu media nasional di Indonesia, langsung banyak Pak. Wow. Jadi di situ belajar sekolah tari tradisional gratis. Tarian apa saja Mbak Dia? Karena saya membangun kearifan lokal. Jadi karena di Jakarta tari Betawi itu tari wajib. Gitu, tari wajib, anak-anak diajarkan, banyak yang senang kan, karena tari Betawi kan lumayan mudah dan gel-gel gitu lah, jadi gampang gitu untuk diikutin mereka yang belum suka sama tari. Akhirnya banyak nih, kita tampilkan di berbagai kegiatan, mereka tambah seneng. Tambah banyak, sekolah pertama gak nampung, langsung 300-an. Pindah lagi, tambahin sekolah lagi kedua, Museum Nasional. Jadi dari Museum Kebangkitan Nasional, Museum Nasional Gajah. Langsung. Ratusan anak lagi terdaftar di sana. Akhir sampai hari ini ada 16 sekolah, 16 sekolah. 16 sekolah di museum semua? Di museum kebanyakan. Dan di mall. Ya, jadi setelah ngajakin di museum, kita juga pengen nih ngajakin anak gaul. Ke mall itu nggak hanya belanja, tapi bisa juga eksis mencintai budaya. Mall juga bisa jadikan untuk berlatih dan tari tradisional. Dan ternyata banyak mall yang ikutan, ayo Mbak bikin di sini, akhirnya banyak sekali. Nah, dan sekarang yang terbaru saya punya sekolah difabel gratis. Gitu, jadi itu di Bogor saya buatnya. Kenapa banyak yang tanya kenapa sekolahnya di Bogor? Jadi suatu hari sekolah saya di Bogor di Museum Tanah Bogor ada anak Down syndrome. Gitu. Dimana kata ibunya, Mbak anak saya ini diejek-ejek, dibilang anak monyet gitu ya di kampungnya. Saya tuh pengen kalau jadi orang kaya, pengen pindah dari sini, nggak rela anak saya dihina gitu. Itu aduh, kayaknya kok gini di BBI boleh banget Bu, tapi kita nggak punya pengajar khusus, aku bilang. Jadi silahkan anak ibu bergabung, boleh. Nah mereka bergabung, tadinya narinya di belakang, di dekat tembok, maju lagi sampai dia maunya di depan terus sebagai asisten tari. Akhirnya anak itu jago narinya gitu. Dia percaya diri, dan yang lebih kerennya lagi, anak tersebut mengajarkan ke teman-teman SLB-nya. Aku bilang, ternyata yang saya diberikan lagi ke orang lain. Itu kan suatu yang luar biasa. Begitu saya langsung pikiran, kalau saya punya dana, saya pengen banget bikin sekolah gratis khusus difabel di Bogor. Karena saya pengen banget ada anak-anak namanya Ayu, seperti Ayu-Ayu yang lain yang bisa tampil, lebih percaya diri, punya tempat, punya pride, punya teman-teman orang tuanya juga bisa saling curhat tanpa harus ada bullying seperti apapun bentuknya. Nah ternyata di Jabar, akhirnya saya punya nih sekolah ke-16, pas ulang tahun kemarin saya menghadiahkan diri saya sendiri, sekolah difabel gratis yang dibantu oleh salah satu stasiun TV gitu, dan senang banget saat itu akhirnya bisa pas ulang tahun saya banget. Jadi itu buat aku
semoga ini bisa ada ayu-ayu lain yang bisa punya tempat gitu, punya berteman, berjajan, dan karena semua anak punya hak yang sama. Perkenalkan, nama saya Poppy. Saya di Belantara Budaya Indonesia sebagai kepala sekolah di salah satu sekolah tari gratis. Untuk di sini itu di kelas tari khusus difabel. Awal bergabung itu sebenarnya dari anak saya, Mbak. Anak saya dulu belajar tari di Belantara Budaya. Itu di 7 tahun yang lalu, Mbak. Awalnya itu di Museum Nasional gitu. Anak saya dulu ikut sanggar. Setelah kenal dengan Belantara Budaya, kita gabung di sana. Setelah setahun anak saya menari, akhirnya kenal dengan Mbak Diah gitu kan, volunteer sih awal-awalnya gitu, ya sampai sekarang akhirnya ikutlah istilahnya mensupport Belantara Budaya gitu kan, kegiatan-kegiatannya dan bla semacam-macam lah, ikut membantu untuk semua kegiatan Belantara Budaya gitu. Beda Mbak, di Belantara Budaya itu bukan sanggar, ya kan, istilahnya bukan sanggar yang berbayar istilahnya. Di dalamnya itu ada semua kalangan, nggak ada istilahnya, nggak ada anak siapa seperti itu. Semuanya sama gitu kan, istilahnya dari anak mohon maaf nih, tukang ojek sama sampai anak direktur juga ada semua di sini, tapi kita semua sama. Kalau di difabel sayanya sembari belajar sebenarnya Mbak. Ya kan, terus terang aja nggak mudah orang tua mempunyai anak istimewa kayak mereka gitu. Jadi saya juga sebenarnya kan nggak paham gitu kan, yang karakter seperti ini gimana. Sedangkan kan ada tunarungu gitu kan, ada Down syndrome, semua karakternya berbeda-beda gitu. Tapi saya selama megang di sini tuh sembari belajar dari mama-mamanya sebenarnya gitu, melatih kesabaran juga gitu kan. Ya belum tentu saya juga bisa sabar ibu-ibu ini gitu kan, anak hebat ini luar biasa sih. Jadi saya juga belajar mensyukuri sih intinya sih Mbak gitu. Dan saya juga belajar juga bukan dari orang tua anak, dari teachernya pun yang tadinya saya nggak tahu tari apa sih ini gitu ya Mbak, saja kita jadi tahu, oh ada tarian ini gitu, banyak banget gitu kan, apa kekayaan Indonesia tradisional tuh yang kita nggak tahu, jadi akhirnya tahu gitu. Aku kadang Mbak itu tari sekolah di mana kayak gitu kan, oh ya ikutan kita gratis. Bener Mbak, gratis, banyak sih Mbak yang main seperti itu beneran gratis, nggak bayar sama sekali. Iya beneran. Kalau pentas pun kan mereka tidak berbayar juga, kostum semua kita yang menyediakan gitu Mbak. Untuk difabel ya, khususnya untuk difabel, untuk anak-anak istimewa, silahkan bergabung di kelas tari tradisional setiap hari Jumat jam 2 sore sampai jam 4 sore di Museum Tanah Bogor. Perkenalkan, nama saya Ibu Ati Suhaiti, orang tua dari anak Down syndrome yaitu Ayu. Pertama tuh mama tuh merasa minder ya, pas masuk ke situ tuh merasa minder banget. Soalnya kan kebanyakan anak biasa ya, cuman Ayu kan yang Down syndrome. Makanya mama rasa minder gitu masuk ke situ. Alhamdulillah mama bilang sama Bu Dia, saya boleh nggak ikut nari di sini, sedangkan anak saya begini Bu Dia gitu. Oh nggak apa-apa, kata Bu Dia, merasa bangga katanya, apa-apa. Terus waktu itu dia udah sering latihan, alhamdulillah lama-kelamaan dia bisa mandiri, dia terus bisa adaptasi sama teman-temannya gitu. Jadi udah inilah sama temennya gitu. Dulu dia sama temen tuh nggak ini ya, apalagi di kampung ya. Kalau di sini kan di BBI itu banyak teman ya, alhamdulillah Bapak mau nemenin Ayu gitu. Anak biasa ya, anak difabel apalagi ya, udah alhamdulillah dah banyak temannya di sanggar ini.
Kalau di rumah nggak ada yang bantu, nggak ada yang nemenin. Jangankan nemenin, nanya juga enggak. Selalu dikibuli Ayu. Kalau lihat Ayu kayak lihat musuh. Kayak gini matanya, kayak gitu. Kalau main aja di depan nih main, nggak pernah ada yang nanya, nggak pernah. Makanya alhamdulillah saya bersatu sama BBI ini, banyak temen Ayu. Alhamdulillah ya, bersyukur banget bisa kenal sama BBI ini. Karena BBI Ayu seperti ini. Udah mau nangis Bu. Udah nangis. Orang lainnya baru-baru mau nerima ya. Hanya berterima kasih banget sama Bu Dia. Terima kasih Bu Dia. Udah mau nangis. Terima kasih BBI. Udah. Ya Neng ya, semangat ya. Bilang tuh, iya harus. Iya harus tetap semangat. Semangat. Terima kasih Bu Dia gitu. Kasih Bu Dia. Semoga Ayu bertambah sukses ya, panjang umurnya ya. Semoga cita-citanya tercapai. Ingin punya apa? Ingin punya apa teh? Hah? Ingin beli rumah sendiri katanya. Amin. Semoga terkabul ya. Yang enggak. Oh ya, yang ada tangganya. Amin ya Allah. Amin. Untuk sebagai penari lebih tingkatin lagi ya. Lebih semangat lagi, lebih pintar lagi ya. Oke. Amin ya Allah ya Rabb. Lu kayak sayang. Biar pintar sayang. Anak ibu yang cantik, yang pintar ya. Halo, perkenalkan aku Ayuna Langit Apresiani Putri Pamungkas, biasa dipanggil Ayuna. Di sini aku sebagai pelatih tari tradisional khusus disabilitas BBI Belantara Budaya Indonesia. Ini yayasan yang bergerak di bidang seni budaya tradisional, dan itu membuat aku untuk tertarik gimana caranya biar bisa belajar sama anak-anak, dan kebetulan diamanahkan untuk di kelas disabilitas ini. Tuh. Kalau concern aku adalah mereka meskipun disabilitas tapi mereka mampu untuk menyerap ilmu yang aku kasih, gerakan yang aku kasih, mendengarkan musik juga ternyata mereka bisa untuk bergerak seperti anak pada umumnya. Mereka spesial, mereka itu berhak untuk mendapatkan yang sama dengan seperti anak-anak yang lain. Bangga dan terharu sebenarnya, apalagi kemarin mereka sempat dikasih kesempatan untuk pentas bersama anak-anak umum, dan itu aku di backstage sendiri ngerasa kayak ternyata mereka mampu, ternyata mereka bisa sejajar dengan anak-anak pada umumnya. Semangatnya tetap terus dijaga, semangatnya tetap terus cinta dengan budaya dan tari tradisional, tetap meskipun disabilitas tapi be able untuk bergerak dan melestarikan budaya tari tradisional Indonesia. Ya Mbak Diah, kalau kita ngelihat melestarikan budaya Nusantara khususnya dalam seni, art, dan tari-tarian. Ya. Ada berapa puluh tarian sih yang mungkin bisa diceritakan yang sudah diajarkan? Waduh, kalau atau dilakukan sebagai sebuah performance mungkin? Ya. Sendera tari yang kalau ribuan tari Indonesia nggak saya belum bisa ngitung hari ini, belum jadi storage juga kayak Indonesia terlalu kaya. Karena baru ngomongin NTT aja Pak, dari desa satu ke desa lain dia punya ciri sendiri. Tenunnya punya ciri sendiri, semuanya punya ciri, punya cerita yang masing-masing. Kita tuh terlalu kaya gitu. Jadi kalau diajarkan, saya baru bikin sekolahnya kan baru Jakarta, Bogor, Cirebon, NTT.
kearifan lokalnya sudah dibangun. Jadi udah kearifan lokal daerah tersebut sudah diajarkan. Karena di Jakarta sudah hampir 9 tahun. So di Jakarta nggak hanya tari Betawi, udah semua tarian di Indonesia sudah diajarkan, tapi itu pun belum semua. Karena begitu besar, begitu beragam, begitu kayanya Indonesia. Wow, gitu. wow. Jadi kalau pementasan sudah pasti kita selalu bikin pementasan setiap tahunnya, itu drama musikal. Iya. Itu kemarin kita bikin selalu kita mengajarkan anak didik saya gitu ya. Ngeberi keberkahan untuk orang lain tuh nggak hanya uang, tapi bisa bakat, bisa penampilan. Dan kemarin donasi yang diterima didedikasikan untuk Yayasan Kanker Anak. Sebelumnya untuk Yayasan Kanker Tiroid. Jadi kami bergandengan tangan, siapapun kalian gitu, nggak harus kok punya nominal. Punya waktu luang aja, ingin berbagi, kalian tuh bisa melakukan apapun gitu ya. So ini satu kesempatan dan sekaligus sebuah terobosan lah ya Mbak Diah ya. Saya ingin ajak untuk Anda semuanya untuk melihat semua kegiatan daripada Yayasan Belantara Budaya Indonesia dan bagaimana dari Jakarta ini sampai di beberapa tempat bahkan sampai di NTT. So check it out. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk cerita-cerita yang akan datang di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.